Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ramai banget nih, kerucil. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul azim wa a'lam bi muradih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam semoga terlimpah curah keharibaan alam junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan rameting, Bu. Kerucil. Diam kerucil. Yang enggak bercanda nanti dapat hadiah. Diam. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang kami hormati dan kami muliakan, seluruh jamaah hadirin yang sama-sama berada pada tempat yang mulia pada saat ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM Masjid apa ini Pak Ustaz, lupa saya belum nanya. Darussalam bersama kayak nama perumahannya. Ketua DKM Masjid Darussalam yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Eko Pramono. Mudah-mudahan Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajarannya selalu diberikan kesehatan zahir batin, diberkahkan segala urusannya, dimudahkan segala hajat dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang kami hormati para asatidz wal asatidzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga tidak lupa yang kami banggakan anak-anak kecil, santriawan, santriawati yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
anak-anak ini dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Diam. Yang diam dapat hadiah, diam. Perumahan apa Cahaya Darussalam, Cadar. Perumahan Darussalam. Ada yang udah pernah ke surga belum, Bu? Ada yang udah pernah ke surga di sini? Bapak-bapak ada yang pernah ke surga belum? Ada surga namanya Darussalam, Bu. Mudah-mudahan orang Cahaya Darussalam ahli surga semua. Ya Rabbal Alamin. Allah itu menciptakan surga itu dengan 8 surga, loh. Anak-anak ada yang tahu 8 surga? Ada yang tahu 8 surga nama-namanya? Maju. 8 surga. 8 nama surga. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, nanti kalau ada yang hafal boleh maju. Allah itu menciptakan surga dengan 8 pintu dan Allah menciptakan neraka dengan 7 pintu. Ada yang udah pernah ke neraka? Nauzubillah min. Allah itu menciptakan neraka 7 pintu, Bu, Pak. Surga 8 pintu. Apa sebabnya? Neraka oleh Allah diciptakan 7, surga diciptakan 8. Menurut Imam Ghazali, Allah menciptakan neraka dengan 7 pintu karena ada sebabnya. Di antara sebab Allah menciptakan neraka 7 pintu, sebab anggota tubuh kita yang berpotensi melakukan maksiat itu diantaranya ada 7, Pak. Ada berapa? 7. Yang pertama kata Imam Ghazali, 7 neraka itu sesuai dengan 7 anggota badan manusia. Yang pertama adalah lisannya. Bu, jangan jajan baik. Bagian jajan tapi jangan berisik ya. Yang pertama, Allah menciptakan 7 neraka, sebabnya anggota kita 7 yang berpotensi maksiat. Yang pertama adalah lisan. Lisan. Ibu-ibu suka dengar enggak teman-temannya kalau ngobrol itu suka ngeluarin kata-kata yang enggak baik, Bu? Kadang-kadang kita bertetangga, berkehidupan, dinamika kehidupan begitu kompleks. Ada orang yang hobinya baru datang, hobinya itu suka nyinyir, hobinya suka ngegosip, hobinya suka ngomongin orang. Maka kalau biasa lisan kita digunakan terhadap hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka nanti naudzubillah lisan kita akan menuntun kita ke dalam salah satu dari pintu nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Aduh, nih anak-anak nih yang hafal salawat Busyra maju. Ada yang hafal? Allahumma salli wa sallim na Muhammadin Busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awalana wa jami'a masyarakat
wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Laki-laki ada yang hafal enggak? Laki-laki ada yang hafal enggak? Ayo maju. Perempuan ada yang hafal? Dikasih hadiah sama Pak Ustad 50.000 yang berani. Ayo buat besok jalan-jalan naik motor cross ke Jambrut. Ayo baca dulu perkenalan. Halo, nama saya Yuki. Kelas berapa? Kelas 3. Ayo baca sholawat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tuwassiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyairina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ajaiba yaumil akhirah. Iya, tepuk tangan. Jangan dikasih ke mama ya. Ibu-ibu ada yang mau maju? Goceng ibu-ibu. Ya. Ayo ibu goceng. Ayo bu, tambahin lagi goceng lagi 10.000. Enggak doyan duit gocengan ibu-ibu di cadar mah. Lah, udah duduk diam. Kalau ngedengerin nanti sama Pak Ustadz ditanya lagi dapat hadiah lagi. Mau nggak? Tapi uangnya nggak boleh dipakai top up ya. Nggak boleh dipakai top up, awas. Ya. Dipakai jajan aja, jajan. Aduh, saya jadi putar ini nih, ganti haluan nih ke anak-anak. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, Nabi itu oleh Allah dipilih sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumlah Nabi itu secara ijma yang disepakati oleh para ulama ada 124.000 nabi. Ada berapa, Bu? 124.000 nabi. 100.000 yang bisa nyebutin. Kebanyakan. Dari 124.000 nabi yang oleh Allah diangkat menjadi nabi, dipilih lagi oleh Allah menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul oleh Allah dipilih lagi menjadi 5 yang disebutnya ulul azmi. Ada yang hafal? Santri yang perempuan ulul azmi siapa aja? Nabi siapa aja? Ayo ngacung. Ulul azmi perempuan. Berapa duit? 50.000 perempuan. Nabi yang oleh Allah dipilih menjadi ulul azmi. Ayo. Wah, ono mah bukan santri. Ayo ulul azmi. Ulul azmi. Ayo yang perempuan nggak ada.
Laki-laki 10.000. Masih banyak soalnya dia nyantar Pak Ustadznya bangkrut. Pak Ustadznya bangkrut, Bu. Ayo perempuan ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Sebutin ayo. Ayo yang perempuan maju, yang perempuan. Anak-anaknya ayo. Ditunda. Hangus ya. Bu, Pak, dari 5 yang Allah pilih sebagai ulul azmi, dipilih lagi satu oleh Allah yang disebutnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dinamakanlah Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir, di kota apa Nabi lahir ya? Di kota apa? 5.000, maju. Pada nggak doyan gocengan mah. Bunga. Nabi dilahirkan di kota Mekah, Bu, berbarengan dengan peristiwa yang disebut Amul Fil. Disebutnya dengan tahun gajah. 2 bulan sebelum Nabi dilahirkan bulan apa ya? Pak Ustadz lupa. September. Nggak baca bener ya, September mah. Nabi dilahirkan bulan apa? Bulan Rabiul. 2 bulan sebelum Rabiul Awal ya perempuan. 20.000. Ayo perempuan, 2 bulan sebelum Rabiul Awal. Aduh, ini yang hafal bulan Hijriah enggak? Jumadil Akhir. Ayo, 2 bulan sebelum Rabiul Awal. Laki-laki 2 bulan sebelum Rabiul Awal. Anak-anak bocah, mamanya pinter-pinter. Bulan apa? 2 bulan sebelum Rabiul Awal bulan apa? Ayo maju nih. Maju. Bulan apa? Ayo maju. Wah ya, ganteng-ganteng nih bajunya hijau-hijau nih. Ayo maju. Cuma jawab 1 kata aja nama bulan. Ayo maju. Ayo cantik. Ayo maju. Weh, tepuk tangan. Ini perempuan baru pertama maju ya. Berapa duit ini? 50. Bulan apa? Bulan Muharram. Tepuk tangan. Berapa duit mana hadiahnya? 5.000. Ada emaknya enggak? Ada. Udah duit ya? 50.000. Udah nanya mulu habis duit gua. 2 bulan sebelum Nabi dilahirkan, pada bulan Muharram, Mekah itu diserang, akan dihancurkan oleh tentara gajah yang disebutnya rombongan Al-Fil. Maka saat penyerangan Ka'bah akan dihancurkan, pada saat menjelang Nabi dilahirkan, oleh Allah tentara gajah dibinasakan melalui tentara burung ababil. Gampang itu mah, jangan ngacung. Dihancurkan oleh tentara ababil. Sampai lahirlah junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal yang disebut pada tahun gajah. Pada saat Nabi dilahirkan, Bu, Pak, Nabi itu punya paman, namanya Abu Lahab.
Abu Lahab itu senang ketika Nabi dilahirkan itu. Abu Lahab pada saat waktu Nabi dilahirkan, Abu Lahab itu diberitahu oleh budaknya, oleh pembantunya yang bernama, siapa nama pembantunya Abu Lahab yang tahu? Emaknya dah bagian. Emaknya bagian. Bapaknya kali. Udah pada buka HP. Bubur. Pada saat Nabi dilahirkan, itu pembantunya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Lahab itu punya pembantu namanya Suwaibah. Namanya siapa? Suwaibah. Suwaibah itu ngasih tahu kepada Abu Lahab. Kata Suwaibah, hab. Wah. Siti Aminah sudah melahirkan bayinya laki-laki. Bayinya laki. Maka pada saat Abu Lahab mendengar Suwaibah memberitahu bahwa Siti Aminah telah melahirkan Nabi, maka Abu Lahab, kalau kata orang Telajung, kegirangan. Tahu orang kegirangan? Atoh. Tahu orang atoh? Orang tahu ya? Kalau kata orang Telajung, senang punya ponakan. Kalau kata orang Telajung sebutnya atoh. Abu Lahab itu pada saat Suwaibah memberitahu bahwa Muhammad lahir, maka Abu Lahab itu terlalu bergembira. Akhirnya apa ya namanya? Kalau kata kita mah kalau seneng bu, sampai ajrut-ajrutan gitu. Apa ya ajrut-ajrutan teh? Begitu dah. Saking senengnya mendengar berita kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau diucapkan nama Nabi Muhammad harus dijawab dengan Sallallahu Alaihi. Abu Lahab itu kegirangan, seneng banget ngedengar Muhammad itu udah lahir. Seneng pak. Tapi berjalannya waktu, saat Nabi Muhammad mulai beranjak dewasa, Nabi Muhammad mulai mendapatkan wahyu dari Allah untuk mendakwakan agama Islam, maka pada saat itu kecintaan Abu Lahab terhadap baginda Nabi berubah menjadi kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Tadinya Abu Lahab senang banget, sayang banget sama Nabi. Tapi Nabi dewasa, Nabi mendakwakan Islam. Abu Lahab tidak sejalan, tidak mau iman kepada Nabi. Akhirnya Abu Lahab memusuhi Kanjeng Nabi. Dimusuhilah Nabi oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Alasannya satu, karena Abu Lahab tidak mau memeluk agama Islam. Berjalannya waktu sampai sudah tua, Abu Lahab meninggal. Abu Lahab meninggal, modar. Abu Lahab meninggal, matilah. Abu Lahab itu meninggal. Pada saat Abu Lahab meninggal, dengerin, nanti ada hadiah lagi dia. Hadiah buat naik motor cross di Jambi, buat main pasir. Nih, Abu Lahab itu meninggal. Pada saat Abu Lahab meninggal, Abu Lahab dimimpikan oleh budaknya yang bernama tadi Suwaibah. Dalam mimpinya Suwaibah,
Abu Lahab itu berada dalam siksaan. Berada dalam siksaan. Lalu dalam mimpinya Suwaibah bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan siksaan?" Maka Abu Lahab menjawab, "Semasa hidup aku tidak mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Bu, ada satu keistimewaan Abu Lahab di dalam kuburnya. Kata Abu Lahab, "Selama saya dari mulai baru masuk ke dalam kubur sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat, aku berada dalam siksaannya Allah, tetapi setiap hari Senin siksaan itu diringankan kepadaku. Alhamdulillah." Kok bisa Abu Lahab siksaannya diringankan? Kata Abu Lahab, "Sebab pada hari Senin aku bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi." Pak, Abu Lahab cuman seneng karena Nabi dilahirkan, tidak iman kepada Nabi. Kita mah udah senang Nabi dilahirin, tiap tahun muludan, tiap tahun ngadain acara baca sholawat kepada Nabi. Udah gitu kita iman menjalankan syariatnya Nabi, maka insya Allah nanti di alam kubur akan menjadi pembebas bagi kita dari terkena api neraka. Amin ya Rabbal. Abu Lahab itu cuman sehari, cuman satu waktu diringankan oleh Allah, karena sebabnya cuma gembira karena dilahirkannya Nabi. Apalagi kita, nah kita yang iman, yang percaya kepada Nabi, yang menjalankan syariat Nabi, insya Allah dunia akhirat kita diberi keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, dalam proses dakwah Nabi, diam. Berapa tahun Nabi dakwah? 100 tahun. Berapa tahun Nabi dakwah? Berapa tahun Nabi dakwah? Ini yang gedenya yang megang HP nih. Goceng lu, buka HP ah. Ini buka HP, goceng dia. Goceng. Nabi itu dakwah selama 23 tahun. Nabi diutus, diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu, mendapatkan wahyu itu pada saat umur berapa? 40 tahun. Nabi wafat umur berapa? 63. 40 nyampe ke 63 berapa tahun? 23 tahun. Maka masa dakwah Nabi selama 23 tahun. 23 tahun Nabi mendakwakan Islam, akhirnya sampailah Islam ke perumahan Cahaya Darus Salam. 23 tahun. Berapa lama Nabi dakwah di kota Mekah? Licik ini nih, nih gegedognya nih. 23 tahun Nabi mendakwakan Islam, sampailah Islam ke bumi Indonesia, sampailah ke pelosok Cijengkol, sampailah ke Cahaya Darussalam, cuma dengan waktu 23 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah, 10 tahun Nabi dakwah di kota Madinah. Di Mekah Nabi punya sahabat yang disebut golongan muhajirin. Di Madinah Nabi memiliki golongan sahabat yang disebut dengan Ansor. Itu 23 tahun Nabi mendakwahkan, memberikan
pelajaran, memberikan kabar gembira, memberikan ancaman kepada umat manusia. Maka kuncinya satu, Nabi sudah menyampaikan, Nabi sudah memberitahu, para ulama sudah menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Maka tugas kita cuma satu, mengamalkan. Bu, dalam diri kita itu Allah menciptakan keistimewaan yang disebutnya jawahir atau disebutnya permata, perhiasan. Kalau perhiasan mahal nggak Pak harganya? Ada permata, ada keistimewaan yang Allah ciptakan dalam diri manusia, dalam diri kita semua, yang kadang-kadang kita melupakannya. Apa 4 permata yang Allah titipkan dalam diri kita? Yang pertama, di antara permata yang Allah titipkan dalam diri kita adalah arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yudhiluha bi arba'ati asya. 4 perkara, 4 permata yang Allah titipkan dalam diri manusia. Namun kadang-kadang permata yang Allah titipkan dalam diri manusia itu bisa hilang dengan sebab 4 tingkah laku manusia itu sendiri. Yang pertama, amal jawahiru fal aqlu. Permata yang pertama Allah ciptakan dalam diri kita adalah akal. Apa yang Allah ciptakan dalam diri kita? Permata akal. Ada orang yang datang ke sini nggak bawa akal, ada nggak? Atau meren gelo. Kalau orang nggak ada akalnya disebutnya apa? Gelo. Orang yang diberi akal oleh Allah, maka itu adalah orang yang diberi permata oleh Allah. Bu, Pak, dengan akal kita dapat mampu memahami, mempelajari, menyerap, bahkan mengamalkan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Coba kalau sekarang kita akalnya koslet, Pak, kalau akalnya koslet, kalau kata orang merada miring, kira-kira kita bisa hidup normal enggak? Enggak akan. Permata yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah akal. Dengan akal kita jadi berpikir, dengan akal kita mampu belajar. Jangan dikasih handphone, jangan dikasih handphone. Dengerin dulu, nanti kasih duit gocek. Tuh 2, 3, 4, 5. Minta ke emaknya. Bu, yang pertama permata dalam diri kita itu akal. Yang kedua Allah menciptakan permata dalam diri kita itu adalah wadiru, agama. Kita ada dalam agama Islam. Itu merupakan nikmat yang agung, sedang orang yang dalam Islam yang hanya akan diberi keselamatan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, Bu, akal, agama, dan permata yang ketiga adalah rasa malu. Rasa malu wal haya'u. Rasa malu yang Allah titipkan dalam diri kita merupakan permata yang Allah berikan. Cuman rasa malu itu terbagi 2. Ada hayaun nafsiyun, ada hayaun imaniyun. Kalau hayaun nafsiyun, kita punya rasa malu kalau kira-kira keluar nggak pakai kerudung. Kalau kita keluar pakai celana yang sobek, pakai baju yang sobek, terus kita malu, maka itu disebutnya hayaun nafsiyun. Ada juga hayaun imaniyun, rasa malu yang timbul dari keimanan. Kita jam berapa, jam 2 siang belum sholat zuhur, kita malu sama Allah, maka itu disebutnya hayaun imaniyun. Kita nggak puasa bulan Ramadan, malu sama Allah, maka
Rasa malu itu disebutnya hayaun imaniyun. Di antara permata yang terakhir adalah wal amalus sholih. Kita mampu melaksanakan amal kebaikan, kita mampu melaksanakan amal soleh, mampu melaksanakan ibadah, sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Maka itu merupakan permata yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Sebab enggak semua orang punya itu, Pak. Sekarang kita lihat, Bu. Jawab nggak, Bu? Yang pertama akal. Akal itu ternyata bisa hilang walaupun kepalanya masih nempel dalam diri kita. Amal ghadabu yuzilul aqla. Akal dalam diri kita itu bisa hilang, bisa tidak berfungsi dengan sebab adanya rasa marah di dalam diri kita. Bapak-bapak suka pada ngomel enggak, Bu? Enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu suka ngomel enggak? Orang kalau demen ngomel, Bu, orang kalau demen ngomel kata Nabi, fal ghadabu yudhilul aqla. Kalau orang lagi ngomel, akalnya hilang. Akalnya mau suaminya banget kek, yang disebutnya kepala rumah tangga, yang disebutnya imam dalam keluarga, pemimpin dalam rumah tangga, dalam kehidupannya. Kalau ibu-ibu lagi kesel, mau suaminya banget kek diomelin. Bener nggak, Bu? Maka orang kalau lagi marah, Pak, orang kalau lagi marah akalnya hilang. Maka suka ada istilah kalau orang lagi marah, jauhin sama benda-benda yang berbahaya. Dari pisau, apalagi pedang, apa. Jauhin. Takut kesetanan katanya. Takut kesetanan. Soalnya orang kalau lagi marah, akalnya nggak dipakai. Biarin, mau dia saudaranya siapa, mau dia anak siapa, mau dia tetangga siapa, gua kesel banget sama dia. Oh, kalau marah akalnya nggak berfungsi, Pak. Kalau marah akalnya nggak berfungsi, hilang. Maka orang kalau mau akalnya tetap sempurna, biasakan ketika marah jangan diluapkan. Kalau kita kesel kira-kira pengen marah, pergi aja udah. Jangan diluapin. Kalau diluapin akal malah jadi hilang. Yang kedua, fal hasado yudhiluddin. Yang dapat menghilangkan permata yang kedua dalam diri kita adalah agama. Agama kita itu bisa lemah, bisa tipis, bahkan bisa hilang dalam diri kita dengan sebab adanya rasa hasud dalam hati kita. Na'udzubillah min. Apa itu hasud? Hasud itu kita nggak senang kalau orang beli PCX baru, Bu. Kalau orang punya PCX baru kita kesal. Kita apa ya? Kita gegerutu. Oh, dia udah ganti motor lagi baik. Gegerutu. Dia punya mobil baru, dia renov rumah, kita gegerutu. Nggak senang kalau dia dapat kenikmatan, maka itu disebutnya hasud. Bu, di sini ada nggak ibu-ibu yang kalau misalkan ngambil kue tangannya sampai begini, Bu? Ada nggak, Bu? Begini nih, maksudnya pengen ngasih tahu gelang sama cincin ya, Bu. Tahu nggak? Ada nggak di sini, Bu? Gua minta jeruk. Oh, itu tuh. Yang jalannya nunduk mulu ada nggak, Bu? Keberatan kalung. Lo kenapa jalannya nunduk? Kalung gua baru. Ada nggak, Bu? Orang kalau hasud terhadap kenikmatan orang lain, maka ciri agamanya lagi lemah. Na'udzubillah min.
Sedangkan tujuan kita hidup, kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman Islam. Maka orang kalau melihat kenikmatan orang lain sirik, nggak senang, kesel, maka dia dalam dirinya agamanya sedang lemah. Na'udzubillah min. Yang ketiga, permata dalam diri manusia adalah disebutnya rasa malu. Orang rasa malu itu dapat bisa hilang dalam diri seseorang dengan sebab wattamahu yudhilul haya. Disebutnya toma itu banyak kepengen, Bu, Pak. Orang kalau banyak kepengen rasa malunya dihilangin. Gua pokoknya bulan sekarang harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini, harus kebeli ini, harus kebeli itu. Bagus ambisi. Tapi kadang-kadang ambisinya melupakan rasa malunya. Dia bela-belaan usaha, meninggalkan sholat, jualan meninggalkan sholat, kerja meninggalkan sholat. Tidak ada lagi rasa malu di dalam dirinya. Maka hilanglah rasa malu yang disebutnya permata dalam diri manusia. Na'udzubillah min. Bu, kita kalau belum sholat maghrib atau belum sholat isya terus ketiduran, besoknya kita inget tuh semalam enggak sholat isya, kira-kira kita malu enggak sama diri kita sendiri? Waduh, hebat, alhamdulillah malu. Kalau ada rasa malu di dalam diri kita terhadap ibadah yang kita lalaikan, maka ciri hati kita masih ada iman. Alhamdulillah. Rasa malu itu akan hilang dengan sebab banyak keinginan. Kalau ibu-ibu di tempat saya di desa Telajung, itu kalau hadiran, Bu, sebelum pergi hadiran ke tempat acara kayak gini, dari rumah bukan cuma bawa tas, tapi bawa plastik saring 3. Wah. Ntar kalau ada kue di depannya dimasukin. Ntar orang udah pulang dia nutur, mana nih yang masih ada nih. Gak apa-apa kalau kayak gitu mah, biar enggak mubazir ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ini mah banyak keinginan yang menghilangkan rasa malu kepada Allah. Yang terakhir, Bu, amal soleh itu termasuk permata dalam diri manusia, Pak. Enggak semua orang oleh Allah ditakdir bisa sholat walaupun Islam. Kita kalau maghrib masih di perjalanan melihat orang yang nongkrong banyak banget. Padahal Islam, padahal agamanya Islam, kita tahu dia orangnya kayak gimana, tapi waktu maghrib dia acuh, dia enggak sholat. Maka amal soleh yang dapat kita lakukan, kita bisa sholat, itu merupakan permata dari Allah Subhanahu. Cuman Pak, kadang-kadang sholat kita, puasa kita, sedekah kita itu bisa hilang pahalanya. Apa yang bisa menghapusnya? Palgi batu tuzilul amalas sholih. Gibah itu dapat menghilangkan amal sholih, pahala-pahala ibadah kita. Kita sholat, habis sholat ngomongin orang, habis sholat ngegosip, habis sholat, wah pokoknya senang, nyibir-nyibir, kalau kata bahasa orang sekarang, julid. Maka orang yang biasa gibah, biasa membicarakan orang lain, na'udzubillah, pahala amal kebaikannya dihapus oleh Allah. Na'udzubillah. Maka Bu, Pak, jangan sampai kita sodako, kita sholat, kita puasa, pahalanya hilang begitu saja dengan sebab kelakuan kita. Na'udzubillah. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra
salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, dalam memperingati Maulid, tujuan kita itu ingin mencontoh baginda Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi. Maka di antara yang harus kita mulai saat ini adalah dengan cara membina anak-anak keturunan kita, generasi-generasi penerus kita. Anak-anak, kalau kalian mau hidup beruntung, mau hidup sukses, kuncinya dua. Satu, sama orang tua harus nurut. Kedua, sama guru harus hormat. Siapa yang sama ibunya kalau disuruh suka marah, atau kalau dibangunin sekolah sama ibunya ngambek? Oh, Bu, Ibu, Nabi itu memberi jaminan, Bu. Kita itu harus betul-betul peduli terhadap anak-anak kita. Sekolahnya di mana, ngajinya di mana, belajarnya belajar apa, umur udah berapa, udah bisa Al-Quran apa belum. Kita harus peduli. Sebab kata Nabi, al-auladu hirzun minan nar. Anak itu kata Nabi, pada hari kiamat jika kita mampu mendidiknya, anak itu akan menjadi pelindung bagi kita dari terkena api neraka. Alhamdulillah. Tapi anak yang bagaimana yang bisa melindungi orang tua dari api neraka? Tentu saja kata Nabi, mana ala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Anak yang dapat menyelamatkan orang tua adalah anak-anak yang dididik dengan pengetahuan agama dan dia diberi pengetahuan tentang adab-adab yang baik. Bu, capek belum, Bu? Jawab, Bu. Saya mau nanya, Bu, kalau anak kita nakal, jangan dah. Kalau anak kita baik, anak kita sukses, anak kita berprestasi, kira-kira yang disebut orang tuanya apa tetangganya, Bu? Orang tuanya apa tetangganya? Anak kita juara 1 misalkan, lomba baca Al-Quran atau tahfidzul Quran setingkat nasional. Kira-kira yang oleh orang lain disebut orang tuanya apa tetangganya? Jawab. Orang. Saya balikin, Pak. Kalau anak kita ketangkep lagi tawuran, kira-kira yang dipanggil orang tuanya apa tetangganya? Orang tuanya. Anak sukses yang terangkat derajat orang tua, anak kurang baik yang disebut orang tua. Maka tanggung jawab orang tua kata Nabi memberi adab, memberi pendidikan yang baik. Mohon maaf Pak, sekarang anak-anak kecil, anak-anak yang masih SMP, peluyuran malam kemarin di tetangga saya. Saya itu kan di Telajung dekat Grand Mutiara Gading dekat GMM tuh. Di GMG itu semalam anak usia 14 tahun, 13 tahun itu ketangkep tawuran 8 orang. Bawa cerulit panjang, bocah segede-gede pitik. Segede pitik, Pak. Ya Allah. Kira-kira kalau anak kita yang seperti itu sedih enggak? Aduh, sedih banget. Maka tugas orang tua, Bu, Pak, memberi pendidikan kepada anak, bukan hanya mengantarkan anak sampai ke depan gerbang sekolah atau ke depan pintu kelasnya.
Kalau anak sekolah, di sekolah itu paling lama jam berapa? Dari jam 7 pulang jam 12. Atau ada jam pulang yang jam 2. Selebihnya anak itu di rumah, kontrolnya oleh orang tua. Maka orang tua harus betul-betul peduli. Sebab kata Nabi, jaminan bagi orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, memberikan sekolah yang baik, menyuruh anaknya ngaji, belajar Al-Quran, mendidik anaknya dengan adab yang baik, maka orang tua tersebut diberi jaminan oleh Allah pada hari kiamat selamat dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Yang kedua, ini mah kita kayaknya seneng nih orang Cahaya Darussalam mah. Apa kata Nabi? Wal aqlu ma'hum baro'atun minan nar. Ibu-ibu suka nggak ngajak anaknya main perosotan? Atau suka ngajak anaknya jalan-jalan nggak ke playground? Atau kemana ya? Ke Jamberut dah. Ternyata Nabi itu begitu peduli terhadap anak-anak, Bu. Nabi itu begitu peduli terhadap anak-anak. Nabi memberi jaminan kepada orang tua yang menyenangkan hati anaknya. Wal aqlu mahum baro'atun minanar. Orang tua yang mau mengajak anaknya jalan-jalan, ngajak anaknya makan bareng, ngajak anaknya keluar main perosotan, baro'atun minanar. Pahalanya itu setara dengan dia dibebaskan dari siksa neraka. Alhamdulillah. Bu, kalau pengen bebas dari siksa api neraka, besok hari Minggu bilang ke bapaknya, Pak, kita pengen bebas dari api neraka. Kemana? Ke Ragunan ya. Dari sini nimbal, sono makan bareng. Gitu. Kata Nabi, wal aqlu mahum, makan bareng dengan anak dapat pahalanya bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Itu Bu, jangan sampai. Makanya saya pas baru datang tadi ke sini baru sampai, saya kaget, anak-anak banyak banget. Di Telajung, Bu, di Telajung hampir rata-rata itu TPQ itu paling banyak itu 50 anak. Itu pun udah laki-laki sama perempuan. Tadi lagi bocah belum lari-larian kan penuh ya Bu ya. Alhamdulillah, terharu saya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai penerus yang soleh-solehan. Amin ya robbal alamin. Gitu Bu, jangan bosan mendidik anak, memberi nasihat kepada anak yang baik. Sebab pahalanya, kebaikannya, keuntungannya akan dirasakan oleh kita sendiri, orang tuanya. Terakhir Bu, di antara akhlak Nabi yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya dan kepada para umatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan percaya adanya hari pembalasan, maka dia akan memuliakan tetangganya. Bu, kalau sama tetangga jangan pada julid, jangan pada berantem ya Bu ya. Ya Pak ya, awas. Apalagi komplek, rumah saya dempet sama perumahan. Itu kalau orang perumahan cerita, saya sebel banget sama si itu Pak Ustadz. Itu padahal tetangganya, temboknya nempel. Nabi itu memberikan peringatan kepada kita Pak. Kalau ibu dan bapak percaya kepada Allah dan adanya hari pembalasan, maka muliakan tetangga. Sebab orang yang tidak memuliakan tetangga pada hari kiamat diancam oleh Allah, tidak diberi pertolongan. Kalau kita hari kiamat nggak ditolongin Allah, siapa yang menolongin kita? Ada nggak? Tak akan ada. Maka kata Nabi, isnani layan durullahu ilaihima yaumal qiyamah. Qati'ur rahmi wa jarusu'i. Dua golongan yang pada hari kiamat diancam oleh Nabi tidak akan dilihat oleh Allah. Jangankan ditolongin, dilihatnya enggak. Ada orang datang ke rumah kita udah sebel banget sama orang itu. Orang yang datang ke rumah kita, yang kita sebel banget sama dia datang ke rumah kita mau minta tolong. Tapi saking sebelnya kita, boro-boro mau nolongin, ngeliat geng nggak mau, ngebukain pintu geng nggak mau.
Nah hari kiamat gitu Pak, Allah itu akan mengancam kepada dua golongan pada hari kiamat. Jangankan diberikan pertolongan oleh Allah, dilihat pun tidak. Mana dua golongan itu? Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang suka musuhan. Ada nggak yang musuhan di sini? Pulang maulid, kalau ada yang musuhan atau yang terlihat baik-baik saja tapi hatinya menyimpan dendam, maka pulang maulid bersihkan hati dari segala kebencian, insya Allah. Sebab orang kalau dia musuhan, dia mutusin silaturahmi, ancamannya hari kiamat nggak ada yang nolongin, rugi. Rugi. Yang kedua, golongan yang diancam oleh Allah tidak akan mendapat pertolongan adalah wajarus su'i, tetangga yang jelek. Tetangga yang jelek, itu bukan jelek mukanya, tapi jelek kelakuannya, yang buruk tingkah lakunya. Misalnya gini Bu, tetangga kita beli duren Bu, tetangga kita beli duren, durennya dimakan habis cangkangnya, nah cangkang, tahu cangkang, kulitnya dialungin ke depan rumah kita, itu kurang bagus itu. Maka ada bahasa, kalau kita masak sayur asem, ya kalau kita masak sayur asem itu tetangga kasih semangkok airnya doang mah. Itu maksudnya jangan orang kebagian bau asemnya doang sama kebagian bau durennya doang. Ini masak apa sih tetangga gua sampai bau banget, taunya goreng peda kan gitu, kasih tulangnya gitu. Bu, kita punya acara atau kita punya hajat, kita punya keinginan. Misalkan kita punya keperluan dah di rumah kita lagi mau ngecat rumah, mau gotong lemari. Kira-kira kalau mau ngegotong lemari, ibu-ibu atau bapak-bapak nih mau ngegotong lemari dari dalam keluar, kira-kira minta tolongnya ke tetangga apa ke saudara yang ada di Jawa? Hah? Kan ke tetangga Pak. Kalau kelakuan kita ke tetangga kurang baik, tapi kalau butuh itu tetangga yang pasti nolongin lebih dulu. Bahkan sampai ada musibah, sekalipun ada kematian, ada apa, yang datang paling duluan takziah itu pasti tetangga. Maka kata Nabi, orang yang percaya kepada Allah, iman kepada Allah, dan percaya adanya hari pembalasan, maka dia pasti akan memuliakan tetangganya, insya Allah. Kita pulang hadiran, berakatnya masih belum dimakan, satu bok tetangga kita enggak hadir di rumah, katanya kecapean, kasih sedotannya. Nih, maksudnya kasih sedikit mah gitu, Bu. Ya, jangan sedikit gitu. Kan kita mah saking pelitnya, saking koretnya kadang-kadang lebih baik makanan basi di rumah daripada dikasihin ke tetangga, kan gitu. Jangan ya Bu ya, dibagi ke tetangga, muliain tetangga. Kita pulang bawa jeruk 3, tetangga nggak hadir kasih 1. Nih, lu mah nggak hadir nih, jeruknya 1 nih tadi dari masjid. Gitu. Kita habis mudik, habis pulang kampung dari daerah bawa oleh-oleh masing-masing, khasnya tetangga kasih. Kalau bawa kerupuk kemplang, kasih kerupuk kemplang. Kalau bawa apa manisan, kasih manisan. Oh, itu bentuk kita memuliakan tetangga. Ya Bu ya, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid, kita semua yang hadir di sini bisa meniru dan meneladani Nabi. Akhlak Nabi dalam keseharian, akhlak Nabi dalam mendidik anak, akhlak Nabi dalam bertetangga, akhlak Nabi dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada kita, sehingga Allah selalu menuntun kehidupan yang kita jalani
dan kita menjalani kehidupan ada dalam ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih mau hadiah enggak? Udah mau doa? Ibu-ibu, boleh ibu-ibu. Tapi jangan buka HP ya. Tangannya di atas. Udah kayak senam. Ibu-ibu dah. 50.000. Ibu-ibu ya, awas jangan ada yang buka HP ya. Kalau yang buka HP gugur ya. Satu pertanyaan doang nih, saya mau pulang soalnya. Nah, ntar dulu, saya jelasin dulu sedikit ya. Nabi Muhammad punya ibu namanya Siti Aminah. Nabi Muhammad punya ayah namanya Said Abdullah. Nabi Muhammad punya kakek namanya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad punya nenek namanya, neneknya Nabi siapa? Neneknya Nabi siapa ya? Nggak ada Pak Ustadz. Lah masa nggak ada neneknya? Abdul Muthalib kan kakeknya Nabi. Itu kan kalau kakek kan pasti ada neneknya. Siapa nama neneknya? Buru saya mau baca doa nih. Neneknya Nabi siapa? Ayo bawa. Gocap. Neneknya Nabi. Terakhir. Penutupan. 5 menit lagi saya mau doa. Neneknya Nabi. Masa nggak ada neneknya? Lah ya kan itu soalnya toh. Kalau Siti Khadijah kan istrinya, Siti Aisyah istrinya Nabi, putrinya Nabi siapa namanya? Siti Fatimah. Neneknya ini mah yang ditanya neneknya. Neneknya Nabi. Lah iya kok ada neneknya. Lagi mana ceritanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah itu Abdullah itu ayahnya Nabi, ibunya itu siapa? Ibunya Abdullah itu siapa? Berarti kan itu neneknya Nabi gitu. Siapa neneknya Nabi? Masa nggak ada neneknya? Udah PR. Ayo, siapa nama nenek Nabi lengkapnya? Maju. Siapa nama yang dikenal sebagai nama neneknya Nabi? Misalkan gini ya. Misalkan Nabi itu punya sahabat Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu kan misalkan, atau Nabi punya sahabat namanya Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq disebutnya. Karena nama Umar itu kan banyak. Ada Umar apa. Nah, misalkan ini nenek Nabi itu ada terusannya namanya, ada 2 kata namanya. Jadi sebutin itu namanya tuh. Ayo Bu, udah Bu. Ayo maju. Maju Bu, ibu-ibu lu mulu habis duit gua. Mulu. Maju Bu. Udah enggak, kalau enggak saya tutup Al-Fatihah Bu. PR buat tahun depan, ntar setorin ke ceramah selanjutnya. Nenek Nabi koran neneknya. Ayo buru maju. Wah. Ayo Bu, udah saya Al-Fatihah ya. Oh, gagal lah. Udah. Ibu-ibu maju dong sini aja maju. PR aja PR. Jadi nanti tahu, ntar di rumah cari-cari, oh ini neneknya Nabi gitu. Masa Nabi nggak punya nenek? Mudah-mudahan acara kita dipenuhi keberkahan, ada dalam keridhaan dari Allah. Seluruh panitia, masyarakat, warga yang ikut membantu, menyumbangkan materi, tenaga, pikiran, semua apapun bentuknya, mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syabina wa karimina wa maulana Muhammad
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin, hamdan yukabbi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuyassiru lana biha nailal ilmi wal mali wal amali shalih. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa yafdali. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa durriyatana wa man haulana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika banyak kesalahan, banyak kekeliruan, kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikerjain dulu. Ustaz, mohon maaf. Jazakumullah khairan kepada